Halo Sobat Cek Fakta, selamat datang kembali di channel yang selalu menghadirkan informasi sepak bola terkini, analisis mendalam, dan fakta akurat. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas perkembangan menarik dari sepak bola ASEAN, khususnya persaingan antara Timnas Indonesia dan Timnas Malaysia di ranking FIFA. Belakangan ini, media Malaysia menunjukkan optimisme tinggi bahwa Harimau Malaya segera mengejar perolehan poin Timnas Indonesia di peringkat dunia. Bagaimana fakta dan data di balik optimisme ini? Mari kita ulas secara tuntas. Sobat Cek Fakta, update terbaru ranking FIFA yang dirilis pada Kamis, 18 September tahun 2025, menunjukkan dinamika menarik. Timnas Indonesia harus mengalami penurunan peringkat setelah menjalani 2 laga pada FIFA Match di periode September tahun 2025. Kini, skuad Garuda berada di posisi 119 dunia dengan koleksi 1,157,94 poin. Meskipun Timnas Indonesia berhasil meraih kemenangan besar 6-0 melawan Chinese Taipei dan bermain imbang 0-0 menghadapi Lebanon, jumlah poin tambahan hanya 3,39 poin, sehingga posisi Garuda sedikit menurun. Di level ASEAN, Timnas Indonesia masih menduduki posisi tertinggi ketiga, tepat di bawah Thailand 101 dan Vietnam 114. Namun, posisi ini mulai terancam oleh Malaysia yang menunjukkan tren positif. Harimau Malaya berhasil menanjak di ranking FIFA setelah menyapu kemenangan di 2 laga FIFA Match di September tahun 2025. Mereka menang 2-1 melawan Singapura dan 1-0 melawan Palestina. Kemenangan ini memberikan tambahan 9,75 poin, sehingga Malaysia kini mengoleksi 1,148,23 poin dan menempati posisi 123 dunia, hanya terpaut 4 tingkat dari Timnas Indonesia. Media asal negeri jiran, Berita Harian, menyoroti peluang Malaysia untuk mengejar perolehan poin Indonesia. Menurut laporan mereka, peringkat 123 dunia menjadikan Malaysia semakin dekat dengan rival tradisionalnya, Indonesia, yang turun ke peringkat ke-119. Dengan 3 laga kompetitif tersisa pada tahun 2025, peluang untuk menambah poin sangat terbuka. Sobat Cek Fakta, 3 laga yang dimaksud akan tersaji pada lanjutan kualifikasi Piala Asia ke-2027. Jadwalnya meliputi laga tandang melawan Laos pada 9 Oktober tahun 2025, duel kandang kontra Laos pada 14 Oktober tahun 2025, dan laga tandang ke markas Nipol pada 18 Oktober tahun 2025. Ketiga pertandingan ini dianggap momentum emas bagi Harimau Malaya untuk menambah pundi-pundi poin, mendekatkan posisi mereka ke Timnas Indonesia, dan berpotensi masuk ke peringkat 120 besar FIFA pada awal ke-2026. Dalam konteks ini, media Malaysia mengekspresikan optimisme tinggi. Mereka menilai bahwa performa konsisten, kemenangan beruntun, dan peluang menghadapi tim dengan level lebih rendah seperti Laos dan Nipol menjadi modal penting. Optimisme ini didukung catatan tren positif sejak penunjukan pelatih baru, Peter Klamovski, yang mulai bekerja pada 1 Januari tahun 2025. Pelatih asal Australia ini berhasil membawa Malaysia mencatat tren tak terkalahkan dalam 5 laga resmi terakhir. Sobat Cek Fakta, dalam 5 laga resmi tersebut, Timnas Malaysia mencetak 10 gol dan hanya kebobolan 2 kali. Catatan ini menunjukkan keseimbangan antara lini serang dan pertahanan. Tingkat kemenangan Klamovski mencapai 80% dengan rata-rata 2,6 poin per pertandingan, angka yang sangat mengesankan untuk seorang pelatih yang baru memimpin tim nasional. Keberhasilan ini tidak lepas dari strategi Klamovski dalam rotasi pemain. Sejak debutnya, ia sudah memberi kesempatan kepada 29 pemain berbeda untuk memperkuat skuad nasional. Rotasi ini penting untuk membangun kedalaman tim, memastikan kesiapan menghadapi laga-laga kompetitif, dan mengantisipasi cedera pemain. Pemain muda juga mendapat kesempatan tampil yang memperkaya pengalaman internasional mereka sekaligus menciptakan persaingan sehat dalam tim. Sobat Cek Fakta, mari kita telusuri lebih jauh faktor-faktor yang membuat Malaysia menunjukkan tren positif ini. Pertama, lini pertahanan solid. Hanya 2 gol yang kebobolan dalam 5 laga resmi menunjukkan disiplin tinggi, kemampuan membaca pola serangan lawan, serta komunikasi yang baik antar pemain.
Kedua, lini tengah efektif dalam menguasai bola, membangun serangan, dan menghubungkan transisi pertahanan ke serangan. Ketiga, lini depan produktif, mampu memaksimalkan peluang yang ada dengan rata-rata 2 gol per pertandingan. Selain itu, Klamovski menekankan disiplin taktik. Pemain wajib mengikuti instruksi, menjaga formasi, dan mengeksekusi rencana pelatih di lapangan. Strategi ini membuat Malaysia sulit dijebol lawan dan tetap efektif dalam menyerang. Mental pemain juga diperkuat karena disiplin taktik memberikan rasa percaya diri dan ketenangan saat menghadapi tekanan di laga resmi. Sobat Cek Fakta, tidak bisa dipungkiri bahwa keberhasilan ini juga didukung dukungan supporter. Penonton memberikan energi tambahan, meningkatkan motivasi pemain, dan menciptakan atmosfer yang menekan lawan. Supporter Malaysia berperan penting baik saat laga kandang maupun tandang. Kombinasi dukungan publik, strategi pelatih, dan kedalaman tim menjadi pilar utama kesuksesan Harimau Malaya. Selain itu, aspek psikologis dan mental juara juga diperkuat. Pemain Malaysia belajar menghadapi tekanan, tetap fokus, dan bermain dengan kepercayaan diri tinggi. Mental kuat ini memungkinkan mereka tetap stabil saat menghadapi lawan tangguh, menjaga konsistensi performa, dan memaksimalkan peluang kemenangan. Sobat Cek Fakta, jika kita meninjau tren ini dari perspektif strategis, Peter Klamovski berhasil menunjukkan bagaimana seorang pelatih dengan visi jelas bisa mengubah performa tim secara signifikan. Dengan manajemen rotasi pemain, disiplin taktik, pengembangan mental, dan strategi adaptif, Timnas Malaysia berhasil mencatat rekor impresif dan menunjukkan potensi untuk menantang peringkat Indonesia di level FIFA. Selain itu, kualifikasi Piala Asia 2027 akan menjadi momen krusial. Harimau Malaya memiliki target jelas, mengamankan tiket putaran final. Dengan tren tak terkalahkan, catatan gol positif, dan kedalaman skuad yang terus berkembang, peluang Malaysia untuk lolos semakin realistis. Setiap laga menjadi ujian untuk mempertahankan konsistensi, mengasah strategi, dan memupuk mental juara. Sobat Cek Fakta, perlu dicatat bahwa persaingan peringkat FIFA bukan sekadar angka semata. Ini juga mencerminkan kualitas performa tim, konsistensi hasil, dan kemampuan menghadapi berbagai lawan. Posisi Indonesia yang saat ini di peringkat 119 dan Malaysia di 123 menunjukkan persaingan ketat di kawasan ASEAN. Bahkan perbedaan 4 peringkat bisa menjadi motivasi tambahan bagi kedua tim untuk terus tampil maksimal. Jika Malaysia mampu memanfaatkan momentum 3 laga kualifikasi Piala Asia 2027 melawan Laos dan Nepal, kemungkinan besar mereka akan segera masuk ke peringkat 120 besar dunia pada awal ke-2026. Ini akan menjadi bukti nyata bahwa strategi Klamovski efektif, baik dari sisi pengelolaan pemain, pengembangan tim, maupun penerapan disiplin taktik. Sobat Cek Fakta, mari kita lihat faktor pendukung lainnya. Pertama, pengembangan pemain muda. Klamovski memberi kesempatan bagi talenta muda untuk tampil, membangun generasi baru yang siap menghadapi kompetisi internasional. Kedua, evaluasi individu dan tim. Dengan memberi kesempatan kepada 29 pemain berbeda, pelatih dapat mengevaluasi kemampuan setiap individu, menciptakan kombinasi terbaik, dan membentuk tim yang fleksibel. Fleksibilitas ini penting saat menghadapi lawan dengan gaya permainan berbeda, mulai dari tim bertahan rapat hingga serangan cepat. Ketiga, analisis lawan. Strategi Klamovski selalu disusun berdasarkan kekuatan dan kelemahan lawan. Ini membuat Malaysia tampil lebih efektif, efisien dalam menyerang, dan solid dalam bertahan. Evaluasi mendalam terhadap lawan menjadi salah satu kunci keberhasilan menjaga catatan tak terkalahkan. Keempat, dukungan publik dan atmosfer stadion. Supporter memberikan energi tambahan, meningkatkan motivasi pemain, dan menciptakan tekanan psikologis bagi lawan. Kombinasi dukungan publik, strategi pelatih, dan kedalaman tim menjadi faktor utama kesuksesan Harimau Malaya. Sobat Cek Fakta, tren positif Malaysia ini juga berdampak pada persepsi global terhadap sepak bola negara tersebut. Dengan performa konsisten, kemenangan beruntun, dan kedalaman tim yang terus bertambah, Malaysia menunjukkan bahwa mereka bisa menjadi kekuatan serius di level Asia Tenggara dan Asia secara umum. Kesimpulannya, Sobat Cek Fakta,
Optimisme media Malaysia untuk mengejar timnas Indonesia di ranking FIFA bukan tanpa dasar. Dengan performa impresif di FIFA Match di September tahun 2025, tren tak terkalahkan sejak kepemimpinan Peter Kalmowski, strategi rotasi pemain yang efektif, disiplin taktik, mental juara, dan dukungan supporter yang luar biasa, Harimau Malaya memiliki peluang nyata untuk naik peringkat. Sobat Cek Fakta, demikian ulasan lengkap mengenai optimisme Malaysia mengejar timnas Indonesia di ranking FIFA, strategi pelatih, dan peluang di 3 laga kualifikasi Piala Asia ke-2027. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Cek Fakta agar kalian selalu mendapatkan informasi terkini, analisis mendalam, dan fakta menarik seputar sepak bola Asia dan dunia. Tulis juga pendapat kalian di kolom komentar. Menurut kalian, apakah Malaysia akan berhasil menyalip Indonesia di ranking FIFA? Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam olahraga dan salam Cek Fakta.